Hey guys, welcome back to Dio and My Podcast. Hello everybody. Where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Saudara, kita mau melanjutkan episode ini dari sebelumnya. Masih bersama dengan our guest speaker, Yes. Pastor Leonardo Syamsuri. Dan tema hari ini adalah apakah kerasulan penting untuk zaman sekarang? Wow. Haleluya. Itu adalah pertanyaan yang kita punya jawabannya di episode ini. Nah, di episode yang lalu semua yang menyaksikan podcast ini sudah mendengar bahwa Pastor Leonardo Syamsuri adalah salah satu yang menggagas pelayanan apostolik di tahun 90-an, awal tahun 2000 sebagai bisa dibilang pioneer waktu di Indonesia. Pelayanan apostolik belum banyak diketahui dan dikenal. Pastor bisa cerita sedikit apa sih waktu itu sekolah pelatihan apostolik, bentuknya itu apa? Mungkin hari ini juga belum banyak orang yang terbiasa dengan kata apostolik. Bahkan mungkin kita bisa mulai dulu secara sederhana. Apa itu apostolik? Iya. Apa Betul. itu kerasulan? Betul, Gitu loh. Kita cuma taunya kan Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya di Alkitab. Iya. Emang masih ada rasul zaman sekarang, Iya. gitu loh. Jadi kalau tadi disebutkan mengenai pioneer, mungkin saya rasa perlu dikoreksi. Oke. Belum tentu dari saya, karena mungkin ada orang-orang yang lain punya pioneer tapi belum ketahuan, nggak Iya. ketahuan. Oke. Kebetulan you dengan ini kenal Kenal saya, dia. gitu Kita kan kenal ya, Pastor kan Leonardo. gitu kan. Oke. Because I don't want to claim, but Iya. as a pioneer, tidak. Tapi bagi saya ada di dalam kegerakan itu. Jadi gini, sebenarnya kalau orang bertanya itu apostolik itu apa sih? Ya kalau plesetannya kan apotik. Apotik. Apostolik Instead atau apostolik, apotik. apotik Atau gitu kan. tadi kerasulan bukannya kerasulan tapi kerasukan. Kerasukan ya, atau profetik atau rematik kan gitu. Gitu ya. Jadi gini, sama seperti profetik, orang suka salah ngerti. Oke. Orang berpikir profetik is identik dengan nubuat. Padahal itu kan lebih dari itu. Betul. Nah, apostolik banyak atau kerasulan, orang banyak berpikir karena katanya sent out. Jadi orang berpikir dia harus pergi kemana-mana untuk bikin atau satu gereja. Banyak orang berpikir itu, walaupun itu nggak salah. Iya. Tapi sebenarnya kita harus beda. Karena kalau ngomong begitu doang, bedanya apa dengan misionaris? Betul. Karena misionaris juga begitu kan, Datang, dikirim pergi untuk bikin membangun gereja. gereja gitu. Nah itu kembali lagi sama seperti Petrus. Emang Petrus bukan rasul? Rasul. Tapi dia tidak sama dengan Paulus. Betul. Jadi kalau Paulus bisa bergerak karena dia punya esensi misionarisnya, tapi dia juga rasul. Tapi Petrus juga rasul, yes. Tapi dia untuk orang-orang yang bersunat, kan begitu. Iya. Jadi beda scope, tapi tetap rasul, yes. Iya. Ya kalau ditanya tadi apakah kerasulan itu penting dan masih ada, menurut saya bukan cuma penting, sangat perlu. Kenapa? Oke. Perjanjian lama ditulis oleh nabi. Perjanjian baru ditulis oleh rasul. So to know the whole Bible, you need the two dimension, Wow. prophetic and apostolic. My gosh. Kalau enggak, you nggak bisa dapet. Gitu loh. Jadi kalau mau tahu untuk the whole Bible from Genesis to Wahyu, penulisan perjanjian lama itu kan nabi-nabi, Betul. prophetic. You Betul. need this dimension to unlock it. Come on. Kalau Anda mau membaca perjanjian baru banyak ditulis rasul, you need apostolic mindset and apostolic dimension to unlock it. Wow, Pastor, sebelum you continue, tadi you mention something interesting. Bahwa orang suka mengidentikan profetik hanya dengan nubuatan. Mungkin ini juga bisa menjadi insight buat para pemirsa. Kalau gitu karunia Roh Kudus mana yang biasanya ada di dalam pelayanan apostolik? Supaya jelas nih, nubuatan adalah salah satu manifestasi dari dimensi profetik. Orang mau nanya nih, oke kalau gitu dari karunia Roh Kudus yang ada menyentuh dimensi apostolik itu yang mana, Pastor? Sebenarnya kalau kita mau ngomong karunia, profetik ya termasuk di dalamnya bersama dengan apostolik as a foundation. Oke. Rasul-rasul dan nabi-nabi itu dua. Adalah pondasi kan. Iya. Walaupun sebenarnya batu penjurunya tetap Yesus. Betul. Yes. Artinya gini, setiap orang yang mau melayani harus punya dua dimensi ini. Seperti tadi saya bilang, Alkitab itu kan perjanjian lama, perjanjian baru, nabi dan rasul kan Iya, begitu. iya. Jadi ini penting banget kalau menurut saya. Jadi kalau mau disebut 5 jawatan ini harus kerjasama sebenarnya. Oke. Untuk menyempurnakan gereja supaya mature sampai menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan equipping the body lewat 5 jawatan ini. Jadi Oke. makanya itu penting. Kenapa? Kalau ditanya apa masih ada? Yes. Kenapa? Kalau kesempurnaan itu kan belum ada. Yes. Kita belum sempurna. Iya. Keserupaan dengan Kristus belum.
Iya. Equipping the body of Christ. Sampai sekarang katanya kita mesti equipping. Iya. Kita harus memperlengkapi. Dari apa? 5 jawatan. Berarti 5 jawatan ini still exist, masih ada sampai hari ini. Dalam konteks paling tidak ministrinya. Oke. Apostolic ministry. Saudara, kita kan kalau di Indonesia kan kita taunya ya Pak Pendeta, kan kita ngomongnya Ya, begitu, pastor, pastor. Pak Pendeta. Hmm. Ya kita kenalnya Guru-guru di STT, dosen, Ya. gembala di gereja lokal. penginjil, Iya. evangelis, Iya. KKR. Kita kan nggak punya kartu nama. Saya tahu kalau di Afrika itu ada tuh kartu nama apostle siapa, Iya. gitu. Bahkan ya ada di Afrika Chief Apostle. Nah, Kadang-kadang makanya kita lagi nunggu ada Intergalactic Apostle mungkin. Inter Star Wars dong. Dan saya tahu di Amerika itu ada kegerakan NAR. Iya, New iya, Apostolic Reformation. Yes. Yang juga itu banyak negatif-negatifnya. Begitu loh. iya. Walaupun ada kekuatannya tapi itu kayaknya dipandang juga ada banyak aspek negatifnya. Karena menekankan sekali kekuatan kerasulan. Mesti tumpang tangan dari rasul. Iya. Wah, kekuatan luar biasa. Indonesia kita kayak gitu kayaknya gak laku gitu. Iya. Nah, Iya. makanya saya mau nanya kepada Pas Leonardo, penting tapi dalam bentuk seperti apa? Itu dia gitu loh, di pertanyaan. Saya juga mau Indonesia nanya yang itu. sama tuh. Jadi kalau di dalam hal ini kita mesti mengerti dulu esensi penting dalam pelayanan-pelayanan apostolik. Oke. Jadi kalau saya sering berkata begini, penginjil membawa orang kepada Kristus Oke. sampai akhirnya jadi orang percaya. Rasul membawa Kristus ke dalam orang percaya. It's totally different. Wow. Penginjil membawa orang datang kepada Kristus, Iya. berjumpa dengan Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi orang percaya. Itu tugas penginjil. Oke. Tugas seorang apostolic ministry adalah how to bring Christ yang ada di dalam diri mereka menjadi manifest. Memature, menjadi Kristus di dalam engkau. Itu ada. Makanya Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Galatia, ketika dia kembali lagi kepada Taurat, Tuhan bilang, dia bilang, aku ini seperti seorang perempuan yang sakit bersalin sekali lagi sampai Rupa Kristus nyata dalam nyata diri dalam kamu. hidup. Come on. Jadi panggilan seorang rasul esensinya adalah to bring Christ from you out. Sehingga kamu gak kelihatan lagi, yang orang lihat adalah Kristus. Oke. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat kedua, dia bilang, aku tidak mau tahu hal yang lain dari kamu. Kecuali Kristus yang aku sudah sampaikan. Kristus. Buat Paulus, saya nggak mau tahu kalau kamu jadi gembala, gerejamu pakai sound bagus apa enggak, you pakai AC apa enggak, I don't care. Wow. You punya pelayanan kayak apa, hebatnya program, I don't care. What I care is Christ in you. The hope of glory itu gimana? Muncul nggak? Itu makanya Paulus bilang, kamu suratan Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan spirit. Bukan di loh batu, tapi in your heart. Jadi Rasul Paulus lagi mengajarkan esensial utama dari seorang rasul, dia bilang apa? I am a wise master builder. Iya. Pembangun. Kita harus jadi pembangun, jangan jadi tukang. Nah gini Pastor, kalau gitu supaya pemirsa ini gampang untuk melihatnya ya. Kalau seorang yang bergerak di dalam kenabian, dia bernubuat, salah satu karunianya, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, discerning in spirit. Jadi yang kita tangkap, apostolik ini sebuah dimensi yang harus dimiliki sebetulnya oleh semua orang percaya, Yeah. apalagi yang melayani tubuh Kristus. Yeah. Jadi pastors yang apostolik, guru-guru Yes. yang apostolik, Yes. semuanya berarti memiliki sebuah capacity untuk membangun orang di dalam nilai-nilai kebenaran yang menyingkapkan siapa Kristus. Ya. Kalau gitu pastor bisa jelaskan kepada kita atau bisa menjabarkan ciri-ciri orang yang memang pelayanannya adalah kerasulan seorang rasul. Gimana itu? Salah satunya adalah dia harus bisa mengajar dan dia harus bisa melatih. Karena Paulus dimulai dengan seorang teacher kan. Correct. Sampai dia menjadi seorang rasul. Jadi dia mesti bisa mengajar dan bisa melatih. Kata melatih ini penting. Kita bukan cuma hanya menggembalakan, memelihara hidup mereka, tapi we have to train them to menjadi mature dan bisa stand di atas kaki mereka sendiri dengan Kristus. Di sini saya mendapatkan berarti kalau gembala saja dia memelihara, Exactly. Come on. caring, Tender, loving. Iya. Which is betul. good, which is good, Perlu. and that's needed. Perlu. Itu perlu. Lead them. Perlu. But apostle comes to build life correctly according to the pattern of God. Wow. Membuat mereka menjadi seorang yang dibangun sebagai seorang yang kuat di atas batu karang. Iya. Dia dilatih. Kalau gereja, konteksnya gereja, harus dibangun gereja yang berpemerintahan dan berotoritas. Governing church. Jadi sebagai gembala, dia tidak lagi boleh hanya melihat
bagaimana jemaat saya penuh nih. Iya. Bagaimana? Enggak. Tapi bagaimana jemaat yang saya pimpin ini menjadi gereja yang strong. Yang Menjadi the gates dampak. of hell shall not prevail Wow, against. tunggu Oke. Pastor, saya jadi dapat insight. Dan di Roma 12, salah satu karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus di Roma 12 adalah karunia kepemimpinan. Dan what you are saying, apostles have the dimension untuk membentuk dan membangun pemimpin-pemimpin. Exactly. Producing leaders. Exactly. Nah, ya, dan dimensi apostolik ini menarik menurut saya. Justru banyak gini, kalau nggak hati-hati, gereja itu bisa porak-poranda dalam tanda kutip ya. Kalau dimensi ini nggak ada. Kenapa? Suatu hari saya baca satu ayat, Kisah 20 atau 28 kalau nggak salah. Paulus bilang begini, sepeninggalnya aku dari kamu akan masuk serigala-serigala Iya. yang tidak menyayangkan kawanan domba itu. Iya. Waktu saya baca itu pertama kali, saya bilang sombong bener nih orang. Hmm. Masa gara-gara nggak ada kamu Langsung masuk. langsung masuk semua? iya. Hebat amat kamu. Saya baru ngerti ketika Tuhan explain ke saya, when this dimension of apostolic nggak ada dalam sebuah gereja, itu musuh akan masuk dengan gampang. Kenapa? Karena gerejanya tidak dibangun di dalam gereja yang berpemerintahan dan berotoritas. Apakah gembala nggak cukup untuk mencegah serigala-serigala itu? Nah, a good question. disitulah pentingnya dimensi apostolik ini. Apa kalau dia punya dimensi itu, saya yakin dia bisa. Oke, so yang Pastor Oke, Leo bilang, oke. mungkin si gembala jawatan atau office-nya belum tentu seorang rasul, Betul. tapi dimensi, Yes. pergerakan, karunia, insight seorang rasul atau pelayanan kerasulan harus dimiliki seorang gembala. Paling tidak dia harus kerja sama dengan jawatan atau orang yang punya di dalam Oke, pelayanan. jadi setidaknya kalau saudara bukan nggak memiliki jawatan apostolik, saudara Ya. mesti bekerja sama Exactly. atau menemukan di gereja lokal Exactly. Anda yang memiliki jawatan kerasulan. Ada bukan dari orang lain juga bisa. Karena 5 jawatan ini kan untuk equipping the body of Christ. Yes. Karena jujur mungkin dari orang awam berkata, ya kalau kamu kerasulan ya jangan menggembalakan atau jangan gereja atau bagaimana begitu. Iya. Ternyata ada dimensi apostoliknya Iya. begitu loh. Dan seperti yang tadi Pastor Leo katakan, perannya Rasul Paulus dengan Rasul Petrus Beda nih, beda. iya. Dua-duanya rasul. Nah, ini juga menarik nih. Berarti dimensi apostolik diperlukan dan sangat amat diperlukan untuk kita bisa menunaikan fungsi kita, yaitu adalah untuk memuridkan ya Pastor ya. Exactly. Mak- Memuridkan, mendewasakan, That's right. membangun. Makanya kenapa kalau saya sebagai gembala sidang, saya menyebut pekerja saya bukan pekerja loh. Saya bilang mereka builder. Builders, oke. Karena you have to know that you are a builders. You Betul. membangun nih. Betul. Karena beda loh ya. Pembangun sama tukang gak sama loh. Iya. Come on. Kalau tukang cuma dikasih kerjain lu beresin ini, tukang kayu, tukang cat, tukang ini dia cuma itu aja. Oke. Selesai bagus. Oke. Tapi dia nggak tahu the whole building. Dia Yang nggak tahu tahu blueprintnya. Nah, yang mesti ngerti the whole building siapa? Builder. Builders dong. Wow. Kontraktornya, arsiteknya. Iya. Dan Makanya dibutuhkan arsitek dan kontraktor, prophet and apostle. Oke saudara, kita mau kasih dulu fondasi firmannya nih. Exactly. So, Efesus 2 ayat 20, 21, 22. Ya. Atau saya baca dari 19. Efesus 2, 19, 20, 21, 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Amen. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amen. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amen. Berarti kalau kita baca ini ya, dan kita tahu penulis Efesus adalah Rasul Paulus, Ya. maka Paulus mengambil peran I built you. Yes. Di dalam Dia kamu dibangun, tapi siapa, Yes. siapa yang ngebangun? Aku pun membantu membangun Yes. jemaat ini menjadi satu building. Wow. Nah, satu kata Ya. Satu kata di sini yang saya suka yang tadi disebutkan di ayat 22, dibangun. Oke. Kenapa dia bilang nggak diberkati? Dia supaya kamu dibangun. Makanya kenapa banyak kali pelayanan-pelayanan memberkati jemaat. Iya, Nggak salah. nggak salah. Pertanyaan saya, you build them or not? Come on. Contoh memberkati, kita doain mereka, kita kunjungan, kita kasih dia kata-kata bijak, Iya. ketenangan. Kita melayani loh. Iya. They are blessed. They Iya. are blessed. Persoalannya ketika masalah datang dia bisa berdiri sendiri nggak? Kita mesti build. Nah ini dimensi apostolik. Membangun. Supaya mereka bukan cuma diberkati saja, tapi mereka dibangun. Mereka Oke. ngerti
tuh bahwa mereka bisa, istilahnya kita bukan kasih dia makan, Berarti- tapi kita kasih dia bahan baku untuk bisa dia bangun. Berarti Sama. kalau dalam konteks ini berarti seharusnya ideally speaking lah. Ideally speaking seluruh gembala harusnya memiliki dimensi apostolik dalam Exactly. penggembalaannya. Exactly. Gitu. Exactly. Dia bisa Atau tadi bisa Pastor, care. atau enggak Pastor Leo tadi bilang kalau memang sampai ada gembala yang memang murni gembala, si gembala tersebut harus bermitra Betul. dengan orang yang bergerak di dalam dimensi apostolik. Sampai dia nangkep itu. Ada satu yang menarik. Oke. Tahun lalu apa tahun ini, tim kami anak-anak muda baru mengaku ke saya, selama ini apa yang diajarin sama saya, mereka tuh nggak nangkep, artinya nggak ngerti gitu Oke. kayak gimana. Oke. Sampai suatu ketika mereka pelayanan misi ke daerah, ke gereja-gereja. Oke. Mereka baru bisa melihat bedanya gembala dengan dimensi rasul yang sekarang ini dialami di gereja kita, dengan gembala dengan dimensi gembala doang. Oke, what's the difference? Jadi dia bilang ini jemaat diapain kok dibiarinin aja. Cuman hanya diperhatiin, diberkati, Didoain, tapi ini dikunjungin. jemaat gak berfungsi. Come on, akhirnya cuma jadi rumah sakit Iya, yang rawatin orang atau Iya. nggak jadi kayak daycare. iya. Jadi dia bilang kok mereka dibiarinin aja, yang ngapain ya? Mesti pastornya semua tuh. Oh itu kata kunci. Kenapa mesti pastornya semua? Iya. Jadi pulang dia bilang sama saya, Pastor, now we understand. Apa yang you ajarin sekarang kita baru ngerti. Jadi dimensi ini mesti ada. You know Pastor, when you said that, berarti dimensi apostolik fokusnya yang dibangun adalah orang-orangnya, Exactly. bukan pelayanannya. Betul. Oleh sebab itu makanya juga murid-murid Tuhan Yesus yang memberikan karunia 5 jawatan. Tapi kita gak pernah baca 12 nabi, 12 penginjil, 12 gembala, 12 guru. Iya. Tapi 12 rasul. Iya. Mereka diberikan oleh Tuhan sebuah landasan. Karena mereka memang the pioneers Exactly. yang membangun gereja. Paulus pernah mengajar jalan Tuhan dengan berani di depan umum. Iya. Di Kisah Rasul. Kan banyak ditolak dia. Iya. Dia ambil 12 muridnya kan. Iya. 12 muridnya diapain sama dia? Dia ajarin di kelas di Tiranus kan. Iya. Tiap hari lu, Rasul Paulus ngajar lu. Tiap hari the voice of this apostle datang. Apa yang terjadi? Setelah itu 12 orang ini menggoncang Asia. Jadi artinya apa sih? Artinya apa? Dimensi ini penting buat orang-orang yang di bawah ini. Untuk menerima yang dibina, yang digembalakan. Yang pada akhirnya bisa membawa sebuah kegerakan. Oke, okay. I have a question. Tadi saya membacakan dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 dan 28. Oke. 1 Korintus pasal 12 ayat 27-28. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ada yang mendapat karunia untuk mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Kita tahu ini adalah pertanyaan retoris. Iya. Jawabannya adalah tidak. Iya, Gitu. Ya betul. enggak semua jadi rasul gitu loh. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mujizat? Enggak. Jadi setidaknya gini, at least we affirm bahwa ada orang-orang di dalam jemaat, ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang pengajar, kita tambah ada yang gembala, 5 jawatannya, ada yang penginjil. Iya. Begitu. Dan ini semua saling berkaitan, tapi yang memang saya nggak tahu, pertama-tama disebut pertama sebagai rasul. Ya. Kalau kita mau baca ini sebenarnya dengan hati yang punya terbuka, nggak skeptis atau nggak menuduh atau merendahkan. Oke. Ayat ini memang sebenarnya adalah ayat bicara tentang urutan loh sebenarnya. Ini urutan. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, keempat yang melakukan mujizat siapa? Penginjil. Evangelis. Lalu yang membangun pemimpin segala macam, berbahasa roh yang mengadminister itu gembala. Jadi seringkali kita terbalik. Mengangkat pelayanan penggembalaan sebagai sesuatu yang gimana nomor 1. Kenapa 1-2 bukan berarti dia lebih hebat. Iya. Bukan. Fungsinya. Tapi landasan itu rumah nggak bakal jadi kalau nggak ada Karena tadi nggak ada- Efesus 2:20. Iya, nggak ada dasar. Iya. Jadi nomor 1 kalau you mau bangun adalah dasarnya dulu. Salah satu dasarnya adalah penabi dan rasul. Nomor 1 dan nomor 2 dia harus ada di bawah. Come on. Dia yang harus menjadi sebagai landasan basis dari sebuah rumah Tuhan. Makanya kenapa pelayanan rasul sama pelayanan nabi yang paling banyak diserang. Wow. Dia bilang udah nggak ada lagi. Yang menarik, guru masih ada, gembala masih ada, Masih diakui. penginjil masih diakui. Kenapa 2 ini nggak diakui? Why?
Ada sebab apa? Saya sering berkata, jangan-jangan justru dua ini diserang karena gereja kalau nggak ada ini lemah. Come on. Pastor, berarti bisa nggak di podcast ini kita katakan dengan gamblang, gereja tanpa, kita nggak usah ngomong jawatannya deh. Ya, Gereja tanpa dimensi apostolik dan profetik adalah gereja yang lemah. kita nggak bisa bilang dia lemah, tetapi gereja yang boleh dibilang rentan. Mungkin kita boleh sebut begitu. Rentan terhadap serangan serigala. Ya, Come on. exactly. Rentan terhadap serangan serigala. Ya, sebab kita tidak bisa mengatakan, oh lu punya gereja lemah, lu punya gereja kuat, tapi lu jadi rentan. And it's dangerous. And it's dangerous. Gitu. Oke. Kalau saya punya sederhana begini, saya punya jawatan kerasulan, let's say. Tapi orang kan pemahamannya, tapi kamu bukan gembala. Ya jangan bikin gereja lah. Ya kamu kan otak orang kan rasul kan keliling-keliling. Ya itu tadi. Pemahamannya ke situ. Itu pemahamannya kurang tepat ternyata. Iya. Rasul bukan cuma keliling-keliling Exactly. to bring Christ out of the sheep. Exactly. You know Pastor, dan could it be, kita juga bisa analyze bahwa salah satu alasan kenapa rasul dan nabi atau orang-orang yang berfungsi di dalam karunia dan dimensi ini banyak diserang, karena tidak adanya kerjasama dan kolaborasi yang sehat di dalam tubuh Kristus. Semuanya mengotak-ngotakan kepada yang saya miliki apa, yang saya nyaman apa. Tapi dari sini saya jadi mendapatkan bahwa keunitian atau kolaborasi tubuh Kristus akan menjadi salah satu sarana Tuhan yang juga memulihkan dimensi ini di dalam tubuh Kristus secara garis besar. What do you say about that? Ya, Pastor? jadi kalau menurut saya memang penting sekali pemahaman 5 jawatan ini. Semua rata-rata mesti tahu dulu, mesti ngerti dulu bahwa ini masih ada. Oke. Iya. Karena biar bagaimanapun unity kalau dibangun, kalau ada orang yang menganggap ini nggak ada, mau diapain juga susah. Karena nggak diakui. Cannot gitu kan Ngerti. ya. Jadi landasan ini memang perlu dulu harus ada menurut saya. Nah, pengertian-pengertian mengenai profetik, apostolik itu mesti dibuka di antara para pemimpin gereja. Wow. Gitu, that's itu powerful. penting Okay. banget. That's a gitu. strategy. Karena Oke. kalau itu nggak dibuka, nggak bisa loh. Orang nggak bakalan bisa welcome dengan ministry itu. Apa sih itu? Because you don't know, mana berani kita main masukin aja, risiko dong. Jadi kadang-kadang nggak bisa adanya kesatuan atau kerjasama. Karena si gembalanya juga nggak ngerti. Nggak Si tahu. pemimpinnya nggak tahu, bukan dia nggak mau. Bukan dia nggak mau. Tapi dia bilang, apa sih profetik, apa sih apostolik? Takut Aduh, gitu. nah ntar jadi begini lagi gitu kan. Makanya perlunya tadi yang kamu bilang, perlu ada pelatihan-pelatihan. Kebetulan saya ada kelas yang namanya sekolah apostolik, sekolah pelayanan apostolik. Nah para gembala pemimpin ini kan udah berapa tahun saya adain kan. Beberapa gembala mulai terbuka, peran apostolik itu penting. Pentingnya dimensi itu sehingga waktu membina jemaatnya nggak lagi sebagai gembala gembala doang, tapi sebagai gembala yang profetik dan apostolik. You know Pastor Gitu. unik ya. Tadi waktu kita dibacakan, Pastor Dio juga membacakan ayat 1 Korintus 12. Kalau mau mengikut urutan dengan hati yang terbuka, rasul, nabi, pengajar, karunia mujizat, which is karunia Evangelism, evangelis, dan penginjil. kepemimpinan, yaitu adalah gembala. Kenapa guru diapit di tengah? Karena ternyata guru ini seperti jembatan, Pastor. Dan semuanya harus mengarah kepada firman. Betul. Yang bisa membuka persepsi orang, yang bisa menyentuh persepsi, entah itu juga trauma, pahit, skeptism, is the power of the word of God. Ya, betul. Tapi ada orang kasih penjelasan begini, menarik loh. Saya suka nih penjelasannya sebenarnya. Seorang penginjil memulai dengan membawa orang datang ke gereja. Oke. Dimulai dari penginjil. Oke. Begitu dia udah ada kumpulan orang ini, perlu digembalakan. Iya. Iya. Makanya datanglah seorang pelayanan penggembalaan. Perlu diayomi, perlu dinasehatin, perlu diajar. Habis begitu perlu seorang guru yang bisa mengajarin mereka prinsip-prinsip Alkitab yang benar. Iya. Supaya mereka tidak tersesat dengan pengajaran. Iya. Datanglah pelayanan profetik yang menunjukkan arah yang Tuhan mau ke depan. Lalu perlunya seorang rasul adalah membangun gereja ini berdasarkan blueprint yang Tuhan arahkan ke depan dengan gereja yang berpemerintahan dan berotoritas. Jadi 5 itu seperti itu. Ada orang jelasin seperti itu, menarik sih. Menurut saya menarik. Bagus. itu. Jadi bisa Menarik dari banget. bawah ke atas, bukan bawah ke atas. Kan kalau misal urutan kan rasul, nabi, pengajar, penginjil, guru. Tapi pas tadi ngomong nih, peran penginjil dan gembala masuk dulu. Iya. Peran guru masuk,
baru nabi dan rasul. Iya. Tapi juga ada yang peran rasul dan nabi masuk. Iya. Dan itu pun akhirnya memberikan landasan untuk pelayanan penginjil dan gembala yang Exactly. berkelanjutan. Exactly. Karena ada guru ini penting nih. Oh iya. Jadi ini oke, kita ngomong nih yang Haleluya. kita ngomong ini gereja ideal nih. Iya. Kalau bisa kita membentuk sebuah utopia, sebuah gereja yang ideal. Lima-limanya aktif. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan secara daging gimana ya? Maksudnya orang tuh apakah bisa ya? Maksudnya 5 jawatan dengan kuat. Saya berandai-andai deh, sebuah gereja A, di situ rasulnya kuat banget, nabinya kuat banget, gembala juga baik banget, gurunya juga, kalau ngajar mah, wah luar biasa membukakan pikiran, dan ada penginjil yang selalu KKR ke daerah, tapi dalam gereja yang sama, apakah bisa, Pastor Kalau Leonardo? saya sih melihatnya nggak begitu. Nggak begitu ya? Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membangun supermarket. Come Dia on. tidak pernah membangun supermarket, semua all in one service ada di situ. Bagaimana maksudnya? Jadi gini, Tuhan tuh selalu membangun gereja unik masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga masing-masing gereja lokal harus bisa bekerja sama. Harus bisa saling mengisi. Jadi begitu gereja menjadikan gerejanya supermarket atau department store, anything you can have here, hati-hati. Kesombongan mulai masuk. Karena Tuhan tidak mau kita semua hanya ada di situ. Makanya kenapa? Ada orang yang dipakai secara lebih, ada grace yang lain kok. Iya. Gitu. Balik-baliknya apa sih? Kolaborasi. Exactly. Kolaborasi. Makanya education kalau mau masuk kolaborasi itu perlu. Education dalam artian pengajaran, mengerti kenapa pentingnya pelayanan-pelayanan seperti ini. Wow. Now Pastor, Oke. what do you see about the apostolic movement di Indonesia? Iya. What is the health of the apostolic movement? Are there still, apakah masih ada rasul-rasul di Indonesia? Dan pergerakan ini ke depan, Pastor Leonardo sebagai seseorang yang sudah ada di dalam Iya. pelayanan dan juga sudah melatih lebih dari 20 tahun. Where do you see the church in Indonesia today? Kalau kita mau jujur sekarang ini, kita terputus. Suatu gereja-gereja lokal ini banyak yang terputus. Oke. Dengan generasi yang tua meninggal. Generasi yang baru ini memulai lagi sesuatu yang baru. Oke. Dengan style yang baru, dengan gaya yang baru. Which is menurut saya sangat disayangkan. Harusnya itu wherever the father, the previous generation meninggal atau keluar atau pergi dipanggil Tuhan. Dia mestinya step in di step yang terakhir ini. Standing upon the shoulders of the Exactly. giants. Masuk ke depan. Masuk ke depan. Nah, yang sering tidak terjadi seperti ini adalah karena apa? Karena generasi yang awal itu euforia dengan apa yang dia rasa dia dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan dia. Sehingga lupa bahwa mereka harus meneruskan DNA ini. Mempersiapkan. Exactly. Dan Gitu. mereka tidak mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang membawa legacy itu. Now, so Apinya dia nggak ambil. Kan banyak bukti bahwa denominasi yang dulunya hebat di awalnya Sekarang meredup. meredup kenapa? Karena yang diambil cuma ministrinya, tapi apinya DNA-nya nggak dihidupin. Ministrinya diambil. Misal pelayanan kesembuhan awalnya nih dia, yang diambil pelayanan kesembuhannya, tapi apinya bagaimana administer pelayanan kesembuhan kayak gimana, jago dia, tapi apinya gitu loh, DNA-nya. Kehidupannya diberikan apa enggak? Makanya Paulus sama Timotius kan memberikan hidupnya. Kata Alkitab apa? Timotius, engkau sudah mengambil semua apa yang aku ajarin, pikiranku, imanku, itu kan diabsorb semua. Iya. Nah, ini yang kurang kalau menurut saya. Berarti dalam konteks generasi muda saat ini, teman-teman yang generasi muda, apakah menurut Pastor Leo mereka perlu nempel dengan pemimpin mereka? Bukan hanya mengambil tanda kutip, jangan cuma suka warisan pelayanannya aja deh. Exactly. Jangan cuma ngejar asetnya aja tanda kutip. Exactly. Tapi you have to get the heart of your leader. Exactly, betul. Kenapa dibangun gereja itu awalnya kenapa? Iya, betul. And you know Pastor, itu kan berarti ngomong tentang impartation ya. Ya. Sesuatu yang bukan hanya diterima karena suka Karena ngopi, posisi. karena dipercaya Ini tangan lebih kiri, daripada tangan itu kanan. nih kayaknya nih. Ini Lebih. spirit. Exactly. Dan itu impartasi diterima karena berarti harus ada kehausan dari anak-anak muda ini untuk mengenal sang firman itu yang Iya. mengadministrasi setiap karunia yang ada di Exactly, dalamnya. Betul. Sangat betul sekali. Jadi begini, banyak orang kan tertarik karena dia si hamba Tuhan ini ada urapan pelayanan. Iya. Jadi yang mau diambil di pelayanannya.
Enggak, kita mesti ambil hidupnya, patternnya, polanya dari si hamba Tuhan ini. Saya suka bilang gini, kita keturunan Abraham. Iya. Tapi jangan berpikir berkat Abraham bisa turun ke kita. Until Oke. kita ikutin patternnya Abraham. Oke. Karena Abraham dapat patternnya, ada iman, ada ketaatan. Nah, Kan gitu. kita mau punya iman dan ketaatan seperti Abraham apa enggak? Itu dia. Kalau kita mau, jadi blessing atau legacy atau destiny yang Tuhan berikan kepada generasi sebelumnya, itu belum tentu ada pada kita kalau kita nggak attach dan kita nggak ngambil, kita nggak dapat. And it's in the spirit Exactly. ya. Gak cuma karena ya mentang-mentang saya di bawah pelayanan hamba Tuhan besar. Saya kerja buat hamba Tuhan besar. Saya udah otomatis terima apa yang Tuhan berikan ke hamba Tuhan itu. Belum tentu Belum ternyata. tentu. Dan juga ada sisi kedaulatan Tuhan. Tergantung Tuhan mau kasih kepada siapa. That's right. Ada sisi kedaulatan Tuhan juga di situ. Betul. Itu mau seperti Pastor Dio bilang itu kapasitas meneruskan misalnya memang karunia yang memang beroperasi untuk tubuh Kristus dalam skala besar. Tapi minimal setiap jemaat berarti orang percaya di dalam gereja lokalmu. Apakah kamu menangkap pola, spirit yang dipegang atau dibawa oleh pemimpinmu? Exactly. Saya suka kalau yang kayak begini adalah antara Elia sama Elisa. Elisa itu ngejer bener. 3 kali ya dia mau ditinggalkan. Dia bilang, ya jangan coba-coba. Bahkan dia bilang, lu tahu nggak bos lu mau diangkat? Gua tahu. Diam aja lu. Jalan lo itu berarti. Lu diam aja lu Iya, gitu betul. kan. Because I want to know kehidupan dia Dia terus mau saya nempel. nempel. Jadi waktu Elia diangkat, kan Elia bilang, lu mau apa? Kan gitu kan. Iya. Double portion. portion of your spirit, bukan anointing. Iya. Yes, Baca yang that's benar. right. Yeah. It's not anointing. It's about the spirit because the spirit is life. Yeah. Anointing is for the ministry. Yeah. I want to have your spirit in double spirit from you. Elia bilang susah lu minta. But kalau If engkau you lihat aku can. diangkat, Kamu you will dapat. get it. Nah, yang menarik ketika dia dapat jubahnya Elia, dia tidak langsung pakai. Tidak. Tapi dia pukulkan ke sungai Yordan, dia bilang, where is the God of Elijah? That's right. Jadi buat dia, mantel Elia penting. Tapi the God of Elijah is Lebih more penting. important. Dan sekarang kita terjebak pada jubahnya saja. Iya. Orang suka nyari jubah. Exactly. I Tapi am the next Reinhard Bonke. I Iya. am the next whoever. Siapa. Exactly. Tapi the God of that person. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia lihat kehidupan Elia. Begitu dekatnya sama Tuhan, berarti Elia bisa begini karena Tuhannya. Bukan hanya karena jubahnya. Iya, bukan karena anointing. Bukan karena anointing. No, tapi dia melihat nih. Jadi dia tahu nih, saya mau masuk ke dalam kehidupan seperti dia. Dan dia dapat itu kehidupan seperti itu. Dan dia melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai di Elia di generasi yang berikutnya. Padahal berarti waktu Elisa ketemu sama nabi-nabi di Gilgal, di Yeriko, karunianya udah jalan loh. Iya. Karena dia bilang aku tahu. Berarti kalau dia tahu tuannya mau diangkat kan, Iya. dia udah dapat sensingnya Exactly. nih. Tapi yang buat Elisa yang penting bukan hanya supaya dia bisa menampilkan karunia, Iya. tapi there's something deeper about that. Exactly. Wow. Exactly. Makanya kenapa dimensi prophetic dan apostolik itu menjadi dimensi yang powerful buat gereja sebenarnya. Cuma sayangnya orang salah ngerti dan sudah terkontaminasi seperti yang session yang lalu tuh api asing tuh. Jadi dibilang udah gak usah diulang-ulangin yang begitu dah capek. Nah akhirnya kita kembali lagi Jadi kering. kepada hal yang kering gitu. Sebenarnya nggak harus begitu kan gitu loh. Oke saudara. Wow. Saudara dalam kita waktu sudah selesai. Wow. Thank you Pastor Leonardo for Thank you Pastor Leo. imparting and sharing. Waktu dalam satu episode 30 menit tapi so pack. Pack. You So pack. inspire us untuk generasi muda tidak bisa meninggalkan apa yang alkitabiah. Exactly. Yaitu pelayanan, kerasulan dan kenabian. Amin. Amen. Yes, penting. Dan dari podcast ini kita mau kasih tahu bahwa kita butuh kembali 5 jawatan bekerja sama di Indonesia Yes. untuk kegerakan di akhir zaman. Amin. Kita butuh. Yes, betul. Kita butuh kolaborasi Betul. antar gereja lokal. We need Exactly. that. Wow. Okay, so guys, do DM us for any comments, thoughts, and questions. Kita sangat welcome. Saudara, kalau Anda diberkati dengan episode ini, share, like, and subscribe to this channel. And kita akan berjumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Amen. You're Thank you, part of Pastor the Leonardo. movement. Bless Thank you. Thank you sama-sama.